lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Kita semua sehat hari ini, Pak? Iya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kita hari ini, kita mohon mengingat ternyata Tuhan agar apapun yang kita lakukan hari ini boleh sesuai dengan kehendak. Dan kita tolong satu orang berjanjian dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas pada hari ini, bahwa kita pada Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Kita lihat di lantai dulu, kira-kira ada plastik, fotonya, di lantai meja. Bersih. Berarti yang tiga hari yang selama ini aktif ya? Terus, jadi setiap siang kita membersihkan ruangan kita dulu untuk kita selalu menjaga kebersihan sehingga Bapak Ibu yang datang mengajar jika ruangannya bersih pasti senang Pak? Ya. Bapak mau cek hadiah dulu. Adriana Scholastica Roma, Graciana Fitrinetti, Adrian Anulaga hadir. Jadi untuk hari ini semua hadir ya? Ada Pak. Hari ini kita akan belajar untuk aritmetika caranya anak-anak sekalian dengan baik. Karena apa? Materi aritmetika agar baik untuk anak-anak sekalian untuk masa depan. Contoh, salah satu fungsi aritmetika dalam kehidupan sehari-hari, sewaktu-waktu nanti kita di sini biasanya potong batu putih ya. Ya. Potong batu putih. Kalau rumah ini, contoh soalnya nanti satu hari kalau pakai mesin potong berarti satu hari itu bisa dapat 100. Berarti kalau 10 hari dapat 5.000. 10 hari kan 1 enggak. Kalau 30 hari berarti 15.000 Pak. Kalau ditambahkan lagi itu kalau yang potong satu orang. Nah karena kalau sewaktu-waktu permintaannya besar, habis itu, nah dan ditambahkan tenaga 2-3 orang lagi. Bagaimana kita bisa menghitung keuntungan, bisa menghitung penghasilan dan segala macam dan bisa menggunakan. Jadi itu fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak minta untuk adik-adik sekalian hari ini bisa ikuti belajar aritmetika sehingga apa yang menjadi tujuan kita hari ini boleh dicapai dengan baik. Jadi adik-adik bisa mengetahui apa itu barisan aritmetika. Sebelum kita masuk pada ini materi aritmetika, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang pola bilangan. Benar Pak? Ya. Adik-adik masih ingat? Masih ya? Masih. Pola bilangan. Habis pola bilangan, setelah adik-adik sudah mengetahui dan sudah menguasai tentang pola bilangan, maka akan gampang ke barisan angka. Salah satu contoh kemarin itu yang kita pernah bahas, ini contoh pola bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, 10. Oke, dan selanjutnya itu yang kita pelajari kemarin. Apa dari sudah pernah tahu tentang aritmetika? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar, tetapi Lupa. 2, 4, 6, 8, 11, 14 untuk soal yang pertama. Yang kedua 1, 4, 7, 10. Apakah ini merupakan barisan aritmetika? Jika bukan, kenapa? Oke, nanti sebentar kita akan belajar sama-sama tentang ini ya. Nah, maka untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, adik-adik bisa memahami pengertian aritmetika berdasarkan pertanyaan yang tadi. Kenapa Bapak? Yang pertama sekali tanya tadi,
Apakah sudah pernah dengar, pernah tahu, pernah membaca, lihat tentang aritmetika atau tidak? Nah, nanti sebentar. Tujuan kita hari ini, adik-adik, anak-anakku sekalian, dapat memahami pengertian aritmetika. Berikutnya lagi, fokus kita hari ini dapat menentukan suku KN dan beda dari baris aritmetika. Yang ketiga, bagaimana adik-adik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Bagaimana? Siap? Siap. Dari sini nanti Bapak akan jelaskan. Bapak akan jelaskan tentang apa yang beda, apa itu suku pertama, terus apa itu pengertian aritmetika dengan beberapa contoh soal yang Bapak jelaskan. Setelah itu, ya Bapak akan tanyakan video juga. Setelah itu ada sumber yang Bapak sudah siapkan memang untuk pembelajaran hari ini. Dan nanti Bapak matikan di sini sambil kita mengerjakan LKPD. Ya, kita mengerjakan LKPD karena kita untuk mas-mas kelompok. Kan kita sudah bentuk kelompok kemarin, Pak? Sudah. Sebelum pembelajaran ini sudah siap? Siap. Semangat? Sehat kan? Sehat. Untuk kita membakar semangat lagi, maka satu teman kita akan untuk pemimpin kita dalam kita membakar semangat. Jadi ya, semua nggak mengerti. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Oke, baik. Karena sudah semangat, maka kita sudah bisa masuk pada Materi. ini. Tadi itu kan kita hanya yang nanti ya secara garis besarnya yang kita akan lakukan sebentar. Maka untuk kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut barisan aritmetika jika U2 kurang U1 itu sama dengan U3 kurang U2 sama dengan UN kurang UN kurang 1 atau dan seterusnya. Itu sama dengan konstanta. Konstanta dalam hal ini disebut dengan beda. Apa yang dimaksud dengan konstanta? Yang tidak memiliki variabel. Jadi dia hanya sebuah angka saja tanpa diikuti variabel apapun. Maka yang sama penting. Barisan ini dikatakan barisan aritmetika karena apa? Setiap suku itu bedanya satu. Jadi ada U1, U2, U3 tadi. Jadi suku pertama dengan suku kedua bedanya 6. Suku ketiga dan suku kedua bedanya berapa? 6. Dan seterusnya. Jika di setiap suku itu bedanya sama, maka barisan itu dikatakan barisan aritmetika. Maka oleh karena itu, barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Rumus umum suku KN barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang B kurang 1 dikali dengan B. Dengan A itu dikatakan suku pertama, B itu adalah beda atau selisih. Tentukan suku ke-8 dan suku KN dari barisan 2, 5/2, 3, 7/2 dan seterusnya. Itu jawabannya. Lihat sini. Selanjutnya ada untuk lebih paham lagi nanti Bapak kasih satu video lagi untuk kita tonton.
Anak-anak sekalian, seperti yang kita sudah bentuk kelompok kemarin, ada 4 kelompok ya? Ya. 4 kelompok. Silakan anak-anak sekalian bergabung di kelompok seperti yang kita sudah bentuk kemarin. Pertemuan kemarin, silakan masuk ke kelompok sambil bapak membagikan buku, lalu kita putar video lagi. Ada 1 video pembelajaran lagi sambil bapak membagikan LKPD. Paham tadi Pak? Ayo silakan ke kelompok. Semuanya sudah berkelompok? Sudah ya. Sudah ya? Kalian mau tolong untuk baca ya teman-teman. Anak-anak sekalian sudah berkelompok semua? Sudah Pak. Baik. Tolong baca LKPD ya. Kelompok 1 ya. Ya Pak. 1. Terus kelompok 2 sambil yang menonton video pembelajaran. Buka halaman buku paket itu, buka halaman 63. Untuk bisa mengerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan, berarti buka halaman 63 di buku paket. Video tadi yang diuntukkan. Kalian sekalian baca di halaman 63. Ya Pak. Tentang barisan aritmetika Pak. Ya. Barisan aritmetika. Jika nanti masing-masing soal ada di sini, masing-masing soal pembahasannya ada di halaman 63 dan seterusnya. Kami mengerjakan soal-soal di LKPD masing-masing kelompok. Oke, baik anak-anak sekalian, coba diperhatikan. Barisan matematika adalah barisan bilangan yang memiliki ciri selisih atau beda disimbolkan dengan B. Tiap bilangan yang berurutan selalu sama. Contohnya ada barisan seperti ini: 2, 6, 10, 14, 18 sampai dengan N. 2 ini disebut suku kedua dan seterusnya sampai N adalah suku ke N. Kemudian untuk mencari bedanya itu adalah selisih dari tiap suku yang berdekatan. Dalam hal ini misalkan 2 dengan persambungan menggunakan rumus keempat. Jadi nanti saya coba tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu materi pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat dipahami dengan baik, dapat dimengerti. Oke, selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, baik anak-anak sekalian, itu video pembelajaran tentang barisan aritmetika. Sekarang anak-anak sekalian, silakan mengerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan dalam kelompok masing-masing. Itu waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk nanti Bapak akan mendampingi setiap kelompok. Bapak mengerjakan. Jika ada kesulitan nanti di meja kalau panggil Bapak kerja kelompok, bertanya Bapak untuk kelompok. Langsung tulis di sini kan di lembar kerja.
Nah, coba yang pertama. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Yang pertama. Baik, sudah? Semua sudah? Sudah. Penting sekali mengerjakan soal-soal di LKPD. Apakah semangat ulang lagi sebelum presentasi? Bisa. Sekali. Setelah itu kita coba presentasi. Setelah itu kelompok 1. Kemudian. Oke, baik, teman-teman, kita mulai. Tepuk semangat! Semangat! Ding ding ding! Dong dong dong! Dang dang dang! Ding ding ding! Dum dum dum! Say Kita presentasi. Kita pakai kelompok 1 dulu. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan untuk mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Setelah itu nanti kalau misalnya kalau ada jawaban yang caranya kalau ada yang jelas nanti tinggal tanya. Untuk kelompok 1 disilakan.
Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan soal bagian A dan bagian B. Yang pertama itu soal yang kita ketahui bagian A itu ada 3, 7, 11, 15, dan 19. Itu merupakan barisan aritmatika karena yang pertama kita masukkan rumus yaitu 15 kurang 11 sama dengan 4, 19 kurang 15 sama dengan 4. Itu berlaku pada suku 2 kurang suku 1, suku 3 kurang suku 2, suku 4 kurang suku 3, suku 5 kurang suku 4. Jadi 3, 7, 11, 15, dan 19 adalah beda atau selisih dari barisan itu. Jadi 4 ini adalah beda atau selisih dari barisan. Sekarang saya akan menjelaskan barisan aritmatika, yakni 5, 10, 15, dan seterusnya. Dan tentukan rumus suku Kn dan suku K6 dari barisan tersebut. Pertama, kita menulis rumus umum dari baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian yang ditanya tadi adalah UN adalah 6, jadi UN 6 sama dengan 5 dalam nilai aritmatika yang pertama, kemudian ditambah dengan N6 kurang 1 dikali 5, kemudian sama dengan 5 tambah N6 kurang 1 sama dengan 5 kali 5, kemudian 5 ditambah 25, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25, sama dengan 5 tambah 25 sama dengan 30. Jadi UN atau suku K6 nya adalah 30. Sekian dari saya. Sekian hasil presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Pada saudari Cika, saya persilahkan. Jadi saya pakai yang untuk akunya. Kan nilai dari A itu ada 3, 7, 11, 15, dan 9. 19. Jika 7 itu diganti dengan 6, apakah dia masih termasuk dalam barisan aritmatika? Barisan aritmatika. Jika 7-nya itu diganti dengan 6. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Cika. Ini kenapa 7 ini kalau kita ganti dengan 6 tetap barisan aritmatika? Jawabannya tidak, karena nanti dia punya selisih berbeda. Selisih dari kan satunya dia kan 3 dikurang dengan 7. Itu tadi kan dia masih 4. Kalau kita ganti dengan 6 berarti dia masih bukan 4 lagi. Jadi dia berbeda sudah dengan yang lain. Ya, biasa. Apakah ada Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Untuk anak-anak sekalian, dari situ hasil diskusi dari Bapak kami atau masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Mas ya? Nanti hasil kerja kelompok kita masing-masing kita tempelkan di kita mau coba kelas ya, kita lihat KPC-nya, jadi Bapak selain buat Pak memang untuk kita nanti kasih itu nanti kan yang pada telat di lapangan nanti kan itu serapin semua Pak? Iya. Serapin kan, kita tempelkan. Jadi untuk aritmatika sebuah barisan bilangan itu dicatatkan di barisan aritmatika. Kata kuncinya adalah apabila setiap suku itu yang bedanya sama, 1, 2, terus 2, 3. Jadi jangan dibalik nanti ketika pengurangan.
untuk mendapatkan beda dan selisihnya, berarti U2 dikurangi dengan 1 menghasilkan selisih atau beda daripada suku U1 dan U2. Untuk mendapatkan selisih atau beda daripada suku kedua, maka suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, atau 3 dikurangi dengan 2. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan barisan aritmatika. Hal apa yang menarik yang kita pelajari dari ini? Apa saja yang menarik? Belajar bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, Hari ini semua hadir. iya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Terus apa lagi yang menarik dan kita belajar kita tahu. Bisa mengetahui rumus-rumus barisan aritmatika. Bisa mengetahui rumus barisan. Setelah ini, apalagi yang anak-anak sekalian yang ingin dipelajari. Tadi kan kita sudah, kalau kehidupan sehari-hari kita sudah tahu tentang barisan aritmatika ini, atau kita mempelajari aritmatika ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari seperti warna putih, mencetak keramik dan segala macam. Apalagi ya, di video tadi ada. Tiap pagi. Seperti berikut nanti. Nah, kita ambil lagi soal-soal cerita seperti ini. Kita boleh bawa tugas rumah. Boleh bawa tugas rumah. Dan memang wajib. Yang pertama, anak-anak sekalian, di halaman pada buku matematika kelas 10 SMA nanti dikerjakan soal itu nomor 1 dan 2. Ya. Terus yang kedua, tugas yang kedua, anak-anak sekalian masing-masing nanti membuat soal cerita tentang apa yang kita pelajari tadi tentang barisan aritmatika. Soal cerita itu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentang barisan aritmatika. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Besok ya? Nanti akan dibuat yang soal cerita. Soal cerita itu bisa dipresentasikan. Terus nomor 1 dan 2 nanti ditulis dalam yang saat di Siapa tuh ya? Kalau begitu, pembelajaran kita hari ini tentang barisan aritmatika sampai di sini dulu. Satu orang lagi dikatakan, dipersilakan. Dengan demikian, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan pertemuan berikutnya besok kita bertemu lagi. Kelas 1 sini nanti kalau 2 blok. Setelah itu kami bapak guru lalu dari belakang. Ya. Silakan anak-anak sekalian. Terima kasih Pak Guru.